Di zaman sekarang, siapa sih yang nggak mau sukses? Semua orang ingin hidup nyaman, punya banyak uang, bebas dari masalah finansial. Tapi anehnya, banyak juga yang mau sukses tanpa usaha. Mereka pengen kaya tapi malas kerja. Pengen terkenal tapi nggak mau berjuang. Pengen hidup enak tapi cuma rebahan nunggu keajaiban. Kenapa mental gratisan ini semakin banyak? Mari kita bahas. Era serba instan membentuk pola pikir cepat dan mudah. Yang pertama, zaman sekarang segalanya serba cepat dan instan. Dari makanan sampai informasi, semua bisa didapat dalam hitungan detik. Akibatnya, banyak orang jadi terbiasa dengan kecepatan ini dan mengharapkan hal yang sama dalam hidup mereka, termasuk soal kesuksesan. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir ini. Kita sering melihat orang-orang pamer keberhasilan, tapi jarang yang menunjukkan perjuangan di baliknya. Misalnya, seleb TikTok atau YouTuber yang tiba-tiba viral. Banyak orang mengira mereka sukses dalam semalam. Padahal, di balik satu video yang viral, ada puluhan atau ratusan video sebelumnya yang gagal. Ada riset, editing, latihan bicara, dan strategi yang mereka lakukan bertahun-tahun sebelum akhirnya dikenal. Trader yang pamer cuan besar. Banyak yang tergoda masuk dunia trading atau investasi karena melihat seseorang bisa untung besar dalam sehari. Mereka lupa kalau orang itu mungkin sudah mengalami banyak kerugian sebelumnya, belajar analisis bertahun-tahun, dan punya strategi matang. Akhirnya, mereka asal ikut-ikutan tanpa ilmu dan justru kehilangan uang. Anak muda yang flexing barang mewah. Banyak orang melihatnya sebagai bukti kesuksesan instan. Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya hanya menyewa barang, beli pakai cicilan, atau bahkan hanya settingan demi konten. Dampak buruk pola pikir serba instan. Karena sering melihat kesuksesan instan di media sosial, banyak orang akhirnya berpikir bahwa mereka juga bisa sukses tanpa perlu usaha yang panjang. Akibatnya, mereka cepat menyerah. Begitu mencoba sesuatu dan gak langsung berhasil, mereka merasa gagal dan kehilangan motivasi. Padahal, sukses butuh waktu. Mereka lebih suka mencari shortcut daripada belajar. Makanya, skema cepat kaya, investasi bodong, dan bisnis tipu-tipu laku keras. Karena mereka pikir ada cara mudah untuk sukses. Mereka meremehkan kerja keras. Saat melihat orang sukses yang benar-benar melalui proses panjang, mereka sering bilang, dia mah hoki atau pasti ada orang dalam. Mereka lupa kalau di balik kesuksesan itu ada usaha bertahun-tahun. Yang paling bahaya, pola pikir ini bikin banyak orang terjebak dalam siklus gagal yang berulang. Mereka selalu mencari jalan pintas, gagal, kecewa, lalu mencari shortcut lagi. Padahal kalau dari awal mau fokus belajar dan konsisten, hasilnya mungkin jauh lebih baik. Contoh kasus di kehidupan nyata. Bisnis online versus dropship instan. Orang yang serius membangun bisnis online bakal belajar tentang pemasaran, branding, dan pengelolaan keuangan. Tapi yang punya mental instan, maunya langsung untung besar tanpa mau belajar. Akhirnya, mereka asal ikut dropship atau reseller tanpa riset pasar, lalu menyerah saat nggak laku. Content creator versus kejar viral. YouTuber yang sukses biasanya konsisten bikin konten berkualitas selama bertahun-tahun. Tapi yang maunya instan, mereka hanya fokus bikin konten kontroversial supaya cepat viral. Masalahnya, kalau sekali gagal viral, mereka bingung harus ngapain. Investasi versus judi berkedok trading. Investor sejati belajar analisis dan berpikir jangka panjang. Tapi yang cuma ikut-ikutan, maunya untung cepat tanpa memahami risiko. Akhirnya, mereka malah kehilangan uang dan menyalahkan sistem. Jadi, kalau selama ini kamu merasa sukses itu gampang dan cepat, coba lihat lebih dalam. Kesuksesan yang bertahan lama pasti punya proses panjang di baliknya. Yang pertama, banyak orang sekarang lebih suka mencari jalan pintas daripada menjalani proses yang seharusnya. Mereka ingin hasil cepat tanpa harus melewati tahapan-tahapan yang sulit. Padahal dalam dunia nyata tidak ada yang namanya sukses tanpa proses. Misalnya, seseorang yang ingin punya badan ideal. Dia bisa memilih dua cara, rutin olahraga dan menjaga pola makan selama berbulan-bulan, atau mencari jalan pintas dengan mengonsumsi obat pelangsing tanpa peduli efek sampingnya. Kebanyakan orang memilih opsi kedua karena terlihat lebih mudah, meskipun sebenarnya lebih berbahaya dan tidak bertahan lama. Yang kedua, mental shortcut ini membuat banyak orang gampang tergoda oleh skema cepat kaya.
Mereka lebih suka mengikuti cara-cara yang menjanjikan keuntungan instan daripada membangun bisnis atau investasi yang benar-benar memiliki dasar. Contoh nyata. Investasi bodong. Banyak orang tertarik karena dijanjikan profit tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. Mereka malas belajar cara investasi yang benar dan akhirnya tertipu. Bisnis tanpa modal yang menjanjikan penghasilan besar. Biasanya, ini hanya skema piramida atau money game yang mengandalkan rekrutmen orang lain. Tapi karena terlihat mudah dan cepat, banyak yang terjebak. Pinjaman online untuk gaya hidup. Daripada berusaha meningkatkan penghasilan, sebagian orang lebih memilih meminjam uang untuk memenuhi keinginan instan mereka, meskipun tahu konsekuensinya berat. Yang ketiga, budaya shortcut ini juga muncul dalam dunia kerja dan karier. Banyak orang ingin cepat naik jabatan, cepat terkenal, atau cepat mendapatkan penghasilan besar tanpa benar-benar membangun skill dan pengalaman. Contoh kasus, pegawai yang hanya cari koneksi daripada meningkatkan keterampilan. Mereka lebih fokus mencari cara agar bisa diloloskan ke posisi tertentu daripada mengembangkan kompetensinya. Orang yang ingin jadi influencer tapi malas bikin konten berkualitas. Mereka hanya mengandalkan tren sesaat atau kontroversi supaya viral, tanpa strategi jangka panjang. Freelancer yang ingin langsung dapat proyek besar, tapi tidak mau membangun portofolio dulu. Akhirnya, mereka kesulitan mendapatkan klien karena tidak ada bukti kerja yang kredibel. Yang keempat, ketakutan terhadap proses panjang juga membuat banyak orang mudah menyerah. Mereka ingin sukses, tapi begitu menghadapi tantangan, mereka langsung mundur. Seorang pebisnis pemula yang gagal sekali, lalu langsung berpikir bisnis itu sulit dan menyerah. Padahal, hampir semua pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Seorang mahasiswa yang ingin cepat lulus dengan nilai tinggi, tapi malas belajar dan hanya mengandalkan contekan. Akhirnya, dia kesulitan saat masuk dunia kerja karena kurangnya skill dan pemahaman nyata. Seorang kreator yang berhenti setelah beberapa video tidak mendapat banyak views. Mereka mengira sukses di dunia digital itu cepat dan instan, padahal butuh waktu dan konsistensi. Kesimpulannya, mental shortcut ini membuat banyak orang kehilangan kesempatan untuk berkembang dan sukses dengan cara yang benar. Padahal, kalau mereka mau bersabar dan menjalani prosesnya, hasil yang mereka dapatkan akan lebih stabil dan bertahan lama. Yang pertama, banyak orang lebih suka menjadi penikmat hasil kerja orang lain daripada menciptakan sesuatu sendiri. Mereka lebih nyaman mengonsumsi daripada berkontribusi, lebih sering menjadi penonton daripada pemain. Akibatnya, mereka terus bergantung pada orang lain dan sulit untuk mencapai kemandirian finansial maupun kesuksesan pribadi. Misalnya, dalam dunia digital, banyak yang menikmati konten edukasi tentang bisnis, investasi, atau pengembangan diri, tapi hanya sebatas menonton. Mereka merasa sudah produktif hanya karena memahami konsepnya, tetapi tidak pernah mengambil langkah nyata untuk mempraktikannya. Yang kedua, mental konsumen ini juga terlihat dari kebiasaan menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat daripada menggunakannya untuk hal yang lebih produktif. Banyak orang lebih memilih membeli gadget terbaru, pakaian bermerek, atau mengikuti tren tanpa berpikir panjang. Padahal uang tersebut bisa digunakan untuk membangun aset atau meningkatkan keterampilan. Contoh nyata, seseorang yang selalu membeli smartphone terbaru setiap tahun, meskipun masih bisa menggunakan yang lama. Dia merasa puas karena mengikuti tren, tetapi pada akhirnya tidak memiliki tabungan atau investasi. Yang ketiga, mental konsumen ini juga terlihat dalam dunia kerja dan kreativitas. Banyak orang yang ingin sukses, tetapi hanya mau menikmati hasil karya orang lain tanpa berusaha menciptakan sesuatu yang bernilai. Misalnya, seorang karyawan yang hanya mengandalkan gaji tanpa berpikir untuk meningkatkan keterampilannya atau mencari peluang tambahan. Dia terus merasa tidak puas dengan penghasilannya, tetapi tidak berusaha mengembangkan diri. Seorang yang ingin jadi content creator, tapi hanya menonton video orang lain tanpa mencoba membuat kontennya sendiri. Akhirnya, dia hanya menjadi penonton setia, bukan pelaku. Seseorang yang ingin sukses di dunia bisnis tetapi lebih sibuk mengikuti seminar dan membaca buku tanpa pernah benar-benar memulai usaha. Dia mengumpulkan teori tetapi takut untuk mengambil risiko.
Yang keempat, kebiasaan mental konsumen ini juga diperparah dengan budaya serba gratis yang semakin kuat di era digital. Banyak orang menganggap semua hal harus tersedia tanpa biaya, tanpa menghargai usaha dan kerja keras di baliknya. Contoh kasus, seseorang yang ingin belajar skill baru, tetapi selalu mencari kursus gratis dan menghindari membayar untuk ilmu yang lebih berkualitas. Padahal, investasi dalam pendidikan bisa memberikan manfaat jangka panjang. Seseorang yang lebih suka mengunduh software atau buku secara ilegal daripada membeli yang resmi. Dia ingin mendapatkan manfaat tanpa memberikan apresiasi kepada pembuatnya. Seorang freelancer yang ingin mendapatkan proyek besar, tetapi tidak mau menginvestasikan waktu untuk membangun portofolio atau belajar lebih dalam. Dia ingin langsung berhasil tanpa melalui proses belajar yang sebenarnya. Kesimpulannya, mental konsumen membuat seseorang selalu bergantung pada orang lain dan sulit berkembang. Jika ingin sukses, seseorang harus mulai berpikir sebagai produsen, mulai menciptakan sesuatu, berkontribusi, dan berinvestasi dalam pengembangan diri. Sebab, dalam jangka panjang, hanya mereka yang berani mengambil peran aktif yang akan mencapai keberhasilan sejati. Yang pertama, yang memiliki keinginan untuk sukses, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memulai karena terlalu takut gagal. Mereka terlalu sibuk membayangkan risiko, kemungkinan buruk, atau apa kata orang jika mereka tidak berhasil. Akibatnya mereka terus menunda dan akhirnya tidak pernah mengambil langkah pertama. Contoh nyata, seseorang yang ingin memulai bisnis, tetapi terus mencari waktu yang tepat, dan akhirnya tidak pernah benar-benar melangkah. Dia selalu merasa belum siap, padahal kesempurnaan tidak akan pernah datang jika tidak mulai belajar dari pengalaman langsung. Seseorang yang ingin jadi content creator tetapi tidak pernah mengunggah video karena takut tidak ada yang menonton. Dia terus menunggu ide yang sempurna sampai akhirnya kehilangan momentum. Seseorang yang ingin melamar pekerjaan baru tetapi tidak percaya diri dengan kemampuannya. Padahal, jika dia mencoba, mungkin saja ada perusahaan yang mau memberikan kesempatan. Yang kedua, ketakutan ini sering muncul karena terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain yang sudah sukses. Banyak orang yang merasa minder ketika melihat seseorang yang sudah lebih maju, sehingga mereka merasa usaha mereka tidak akan sebanding. Contoh kasus, seorang pemula dalam dunia bisnis melihat orang lain yang sudah sukses bertahun-tahun, lalu merasa kalah sebelum bertanding. Dia lupa bahwa semua orang punya titik awal dan tidak ada yang langsung berhasil dalam semalam. Seorang yang ingin belajar desain tetapi melihat karya profesional yang sudah luar biasa, lalu merasa karyanya tidak cukup bagus. Padahal, semua desainer hebat pernah ada di posisi pemula sebelum mereka mengasah keterampilannya bertahun-tahun. Seorang yang ingin mulai olahraga tetapi merasa malu karena belum punya bentuk tubuh yang ideal. Akhirnya, dia tidak pernah benar-benar memulai latihan. Yang ketiga, banyak orang lebih fokus pada risiko daripada potensi keuntungan. Mereka membayangkan semua hal buruk yang bisa terjadi tanpa mempertimbangkan peluang baik yang mungkin mereka dapatkan. Contoh nyata, seseorang yang takut berinvestasi karena pernah mendengar cerita orang lain yang rugi. Dia tidak mau belajar lebih dalam tentang cara investasi yang benar, sehingga akhirnya tetap stagnan secara finansial. Seseorang yang takut merantau karena khawatir tidak bisa bertahan di tempat baru. Akhirnya, dia melewatkan peluang besar untuk berkembang dan tetap berada di zona nyaman. Seseorang yang ingin membuka usaha, tetapi takut produknya tidak laku. Padahal, jika dia mencoba dan terus belajar dari kesalahan, dia bisa menemukan strategi yang lebih baik. Yang keempat, ketakutan ini juga sering diperparah oleh tekanan sosial dan lingkungan. Banyak orang yang takut gagal bukan karena diri mereka sendiri, tetapi karena takut dikomentari oleh orang lain. Contoh kasus, seorang lulusan baru yang ingin mengejar passion-nya, tetapi takut dikritik oleh keluarga yang menganggapnya tidak realistis. Akhirnya, dia memilih jalan aman yang tidak sesuai dengan minatnya. Seseorang yang ingin belajar public speaking, tetapi takut ditertawakan jika melakukan kesalahan. Akhirnya, dia terus menghindari kesempatan untuk berbicara di depan umum. Seseorang yang ingin mulai bisnis kecil-kecilan, tetapi takut diremehkan oleh teman-temannya. Padahal, banyak bisnis besar yang berawal dari usaha kecil dan berkembang dengan konsistensi.
Kesimpulannya, ketakutan akan kegagalan seringkali lebih buruk daripada kegagalan itu sendiri. Jika seseorang tidak pernah memulai, maka dia sudah gagal sejak awal. Padahal semua orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka memilih untuk belajar dan mencoba lagi. Kuncinya bukan menghindari kegagalan, tetapi bagaimana cara bangkit dan terus melangkah ke depan.